poster podcast UT Ternate. Nah, teman-teman, penonton, pendengar setia, nanti kita akan bincang-bincang bersama narasumber kita kali ini adalah Bapak Iwan sebagai Subbagian Tata Usaha dan Marketing UT Ternate. Beliau kebetulan hadir, akan dibahas tentang sosialisasi dan promosi Torang Semua Bisa Sarjana. Sudah masuk pada tahapan registrasi untuk calon mahasiswa baru, tentunya di lingkungan Universitas Terbuka Ternate. Sebelum kita mulai, saya ingin menyapa dulu narasumber kita yang telah hadir di studio kita kali ini. Halo Pak Iwan. Halo. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik Bu. Terima kasih sudah hadir di acara podcast kita kali ini. Iya Pak, Bapak kita kan nanti akan membahas tentang tema sosialisasi promosi Torang Semua Bisa Sarjana. Nah, ini harapan teman-teman di luar sana, apalagi khususnya untuk calon mahasiswa, ini banyak yang belum tahu nih UT itu seperti apa, terus khususnya sistem registrasinya. Sebelum kita lanjut lebih detail, mohon diberikan penjelasan umum Pak. Silakan. Baik, ya terima kasih teman-teman mahasiswa dan calon mahasiswa Universitas Terbuka Ternate atau di mana saja yang berada. Di sini tadi dari Caca sudah memberikan pembukaan bahwa untuk pendaftaran mahasiswa baru UT adalah proses pendaftaran itu sangat mudah, tidak sulit. Jadi teman-teman calon mahasiswa UT itu bisa langsung masuk ke dalam aplikasi yang bernama admisi.ut.ac.id. Admisi.ut.ac. Ya, di situ betul. Nanti di situ teman-teman ada petunjuk-petunjuk yang bisa dilakukan untuk proses pendaftaran sebagai calon mahasiswa baru UT. Seperti itu. Iya, berarti linknya udah ada ya. Sudah disiapkan websitenya. Itu diakses umum ya Pak ya? Akses untuk umum. Iya, baik. Nah Pak, kalau misalnya mahasiswa itu dia masih bingung nih gimana harus memulai, misalnya mau cari tahu informasi lebih detail, nah itu cara yang dia lakukan seperti apa Pak? Baik, di mahasiswa jika kita kan kalau di Ternate itu kan daerah kepulauan ya Bu Caca ya. Jadi tidak mungkin kita berkantor ini di Kota Ternate di Jalan Mangga 2 Utara, di Kelurahan Mangga 2. Teman-teman tidak perlu hadir datang langsung ke kantor UT Ternate, tapi cukup untuk melihat di website UT halamannya ternate.ut.ac.id. Nanti klik di situ, semua informasi pendaftaran, informasi tentang bagaimana menjadi calon mahasiswa baru itu akan diterangkan di dalam situ Bu Caca. Baik, nah itu untuk teman-teman di sana yang bingung, saya tuh pengen lanjut tapi belum tahu nih kerja, tapi pengen lanjut kuliah. Nah, ini banyak sekali pertanyaan yang begitu Pak. Universitas Terbuka ini merupakan salah satu perguruan tinggi negeri yang ada di Indonesia, yang didirikan pada tanggal 4 September tahun 1984. Jadi usia 84 ya. Jadi usianya sekarang sudah hampir 40 tahun. 40 tahun. Jadi Universitas Terbuka yang ada di Ternate ini merupakan bagian dari Universitas Terbuka yang ada di seluruh Indonesia, yang pusatnya ada di Pondok Cabe, Tangerang Selatan. Seperti itu. Nah, Universitas Terbuka ini merupakan salah satu terobosan dari perguruan tinggi negeri, di mana perkuliahannya itu mahasiswa tidak melakukan tatap muka. Jadi perkuliahan itu sangat unik. Mahasiswa tidak perlu datang ke kampus, tidak perlu bertemu dengan dosen secara langsung setiap hari dari Senin atau hari Jumat, itu tidak perlu. Jadi mahasiswa tetap bisa belajar di mana saja, di tempat, di kantor, di rumah, di pasar, di tempat-tempat pekerjaan yang lain, itu bisa dilakukan perkuliahan. Karena kita dibantu juga dengan bantuan belajar seperti media online, seperti itu Bu Caca. Berarti di dalamnya sangat fleksibel ya Pak. Fleksibel, ya? betul sekali. Luar biasa. Nah, itu teman-teman. Calon mahasiswa baru UT itu minimal adalah usianya setingkat SMA atau sederajat yang sudah lulus. Yang sudah lulus. Okay. Jadi kalau dia lulus umur 17 tahun atau 18 tahun itu sudah bisa menjadi mahasiswa UT. Sudah bisa mendaftar. Sudah bisa mendaftar. Dan juga mungkin yang lebih umurnya juga bisa dari kalangan usia lanjut. Kalau memang masih ingin untuk kuliah lagi di UT itu masih bisa, karena juga banyak juga teman-teman mahasiswa UT itu yang memang
tidak di usia muda lagi mereka kuliah, tapi mereka terus ingin meningkatkan pengetahuan mereka tuh melalui cara belajar sistem yang jarak jauh yang tidak perlu datang seperti itu. Nah itu kenapa Pak? Kenapa sih UT itu nggak membatasi gitu lah? Ya baik, karena UT merupakan akses pendidikan tinggi jarak jauh itu yang memberikan layanan semua kalangan itu bisa menikmati kuliah di perguruan tinggi negeri. Berarti membuka peluang ya. Membuka peluang, jadi making higher education open to all. Wah, iya. Itu teman-teman. Iya. Jadi memang UT itu membuka seluas-luasnya untuk warga Indonesia, khususnya untuk teman-teman yang di Ternate itu kalau mau lanjut silahkan saja. Jangan usah ragu-ragu, yang penting memiliki ijazah SMA atau setara. Luar biasa. Nah, ada lagi nih Pak, bagaimana sih sistem proses kuliah di UT itu? Apakah berbeda dengan kampus lain atau seperti apa? Baik. Untuk perkuliahan di UT itu sangat unik ya. Jadi saya sebutkan tadi, jadi perkuliahan di UT itu beda dengan perguruan tinggi konvensional. Jadi di mana kuliah di UT itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Nah, salah satunya kita bisa belajar di mana saja melalui online. Kemudian belajar di UT itu pertama adalah tetap mahasiswa itu melakukan registrasi atau pendaftaran. Pendaftaran itu pertama. Jadi sebelum dia menjadi mahasiswa UT dia harus mendaftar dulu. Tentunya harus registrasi. Kemudian yang kedua, setelah dia mendaftar sebagai calon mahasiswa baru UT, setelah melengkapi berkas persyaratan, kemudian dia melakukan registrasi mata kuliah. Kemudian yang kedua, setelah registrasi mata kuliah, berkas persyaratan sudah lengkap, dia melakukan admisi pembayaran untuk registrasi mata kuliah tersebut. Nah, jadi registrasi tersebut itu dibayarkan sesuai dengan jumlah SKS yang ditempuh dalam satu semester. Nah, di dalam registrasi mata kuliah itu sudah termasuk dengan pembelian bahan ajar atau buku materi pokok. Itu sudah termasuk. Jadi pembelian bahan ajar dengan registrasi mata kuliah itu sudah satu paket. Satu paket. Luar biasa. Jadi tidak perlu cari-cari tidak perlu cari lagi buku di luar-luaran, tidak perlu cari lagi karena buku-buku yang ada di UT atau modul yang ada di UT itu sudah include dengan mata kuliah yang dia tempuh seperti itu. Setelah memiliki bukunya datang ke dalam, karena dikirim itu bukunya dikirim dari langsung ke alamat rumah masing-masing atau ke alamat yang dia tuju di mana gitu. Jadi dia titipkan alamat itu ke kantor atau ke tempat pekerjaan dia, itu bisa nanti dikirim sama ekspedisi atau pengantar ke alamat tersebut. Setelah terima buku, kewajiban mahasiswa yang kedua adalah belajar. Tentu harus belajar. Jadi belajarnya itu adalah menggunakan modul itu. Jadi modul itu sebetulnya adalah dosennya UT. Dosennya UT itu modul sebetulnya. Ditambah lagi dengan layanan bantuan belajar UT yang disebut dengan tutorial online maupun tutorial tatap muka. Tutorial itu bimbingan belajar. Jadi teman-teman mahasiswa tidak perlu tidak perlu ragu bahwa dengan belajar melalui buku atau modul itu kita tidak bisa menempuh pendidikan tinggi gitu. Karena UT juga menambah dengan layanan bantuan belajar melalui berbagai media seperti radio, UT TV, kemudian media tutorial online dan lain sebagainya. Itu salah satu tambahan-tambahan belajar yang ada di UT. Kemudian setelah belajar, mahasiswa UT itu akan diuji. Ada ujiannya. Ujian akhir semester ya Pak? Ujian akhir semester. Jadi selama belajar di UT itu per 6 bulan, karena UT pembukaannya itu mulai dari November, Desember, Januari itu pembukaan. Kemudian ditutup, kemudian akan dilanjutkan untuk ujian akhir semester di bulan Mei. Bulan Mei itu akan ujian semester. Nanti setelah Mei ujian semester keluar, hasilnya akan ditampilkan atau diberikan kepada mahasiswa. Jadi hasil ujian satu semester tersebut nilai-nilainya akan diberikan kepada mahasiswa. Nah, itu yang disebut dengan lembar kemajuan akademik mahasiswa atau daftar nilai ujian selama satu semester. Itu merupakan hak mahasiswa untuk mendapatkan hasil yang diperoleh selama satu semester. Seperti itu. Jadi siklusnya seperti itu. Jadi ada siklusnya. Jadi dari pendaftaran, kemudian dia meregistrasikan mata kuliah, mendapatkan bahan ajar modul, belajar modulnya tersebut, kemudian ujian. Ujian selesai, dapat hasil ujian. Hasil ujian selesai, registrasi lagi seperti itu. Jadi ada siklusnya seperti itu. Jadi gitu Bu Caca. Cara pendaftaran di UT atau cara belajar di UT itu seperti itu. Oh gitu ya Pak ya. Luar biasa ya. Jadi seperti itu teman-teman semua, itu paparannya tentang sistem perkuliahan di UT. Nah,
Kalau selanjutnya ini Pak, apakah ada tes masuk untuk calon mahasiswa? Baik. Universitas terbuka itu untuk jenjang S1 atau D3 atau D4 itu tidak ada tes masuknya, tidak ada saringan seleksi masuk, tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Kalau untuk yang S2 untuk jenjang strata 2 atau S3 itu ada tes masuknya. Nah, Seperti itu. Jadi dibedakan antara S1, D1, D3, S1, D3 atau D4 itu tidak ada tes masuknya. Kecuali S2 dan S3 itu ada tes masuknya, seperti itu. Berarti untuk tingkat sarjana dan diploma tidak ada tes masuk ya? Tidak ada tes masuknya. Dia hanya verifikasi berkas begitu Pak? Verifikasi berkas yang diupload, kemudian dinilai berkas tersebut, kelengkapannya jika memang sudah lengkap akan dilanjutkan proses sebagai mahasiswa baru. Wah, luar biasa ya. Berarti sangat mudah ya Pak ya. Betul, sangat mudah sekali dan tidak ada batasan waktu, batasan umur. Iya. Terus ekonomis, berarti di salah satunya ekonomis di mana dia bisa akses di mana saja. Betul. Luar biasa. Itu teman-teman, wah. Nah, seperti itu ya, luar biasa Pak Kudute. Oke, selanjutnya nih ada yang bertanya kalau misalnya dia sudah registrasi, nah langkah selanjutnya itu kan upload dokumen dan sebagainya. Nah, untuk sistem biaya SPP-nya seperti apa Pak? Baik, untuk SPP, bayar uang SPP itu adalah tergantung dari SKS yang diambil oleh mahasiswa tersebut. Karena untuk ukuran UT, SKS itu sangat murah sekali kalau tidak murahan ya. Jadi SKS itu bervariasi, ada satu SKS itu ada yang Rp30.000, ada yang Rp40.000, Rp35.000, tergantung juga dari program studi masing-masing. Okay. Nah, jadi pembayaran SKS tersebut itu adalah tergantung dari dia mengambil program studi apa. Misalnya dia mengambil program studi ilmu hukum. Nah, itu satu SKS-nya nanti akan dihitung dari jumlah mata kuliah yang dia tempuh. Misalnya contoh satu SKS untuk ilmu hukum adalah Rp40.000. Misalnya contoh ya. Kemudian mahasiswa tersebut mengambil sekitar 20 SKS. 20 SKS misalnya. Kemudian jadi perhitungannya dia adalah 20 dikali 40.000. Jadi Rp800.000. Itu sudah termasuk modul juga sudah termasuk. Seperti itu, modul juga sudah termasuk. Berarti ada dua nih Bu Caca. Jadi sistem pembayaran di UT itu ada dua, jadi sistem paket semester, ada sistem paket non semester, ada juga sistem yang mandiri ya, jadi yang bukan dari non CIPAS itu ada disebutnya non CIPAS. Jadi sistem paket semester itu teman-teman mahasiswa itu pembayaran mata kuliahnya, uang kuliahnya itu setiap semester itu dalam satu paket, tidak berubah. Tidak berubah. Jadi jumlahnya tetap flat seperti itu. Tetap sama ya. Sama. Jadi sistem paket semester itu namanya seperti itu. Nah, ini teman-teman kalau mendaftar sebagai calon mahasiswa baru itu harus diperhatikan di situ. Pemilihan jenis SPP jenis SPP-nya. Jadi jangan sampai dia pengennya mandiri tapi dia milihnya sistem paket semester. Jadi karena di situ kan tinggal klik-klik aja gitu, pilihan CIPAS dan non CIPAS itu. Itu hati-hati gitu. Ya, supaya tidak lagi melangkah, ternyata saya kok jadi masuknya CIPAS seperti itu. Karena nanti kalau dia memilih sistem paket semester itu pembayarannya itu akan tetap tidak berubah seperti itu. Kalau yang non CIPAS itu per semester dia bisa naik turun, bisa 10 SKS semester ini, nanti untuk semester berikutnya bisa 20 SKS atau 24 SKS seperti itu kalau untuk yang non CIPAS seperti itu. Ya begitu ya, itu adalah skema pembayaran SPP di UT. Jadi mahasiswa bisa memilih nih, saya misalnya mau mendaftar, saya mau pilih non paket atau non CIPAS silahkan. Saya mau pilih paket juga terserah. Berarti dia opsional untuk calon mahasiswa. Betul, iya. Luar biasa. Jadi enak sekali ya Pak. Kita tidak diarahkan untuk kamu wajib yang ini, kamu wajib yang ini tidak. Iya, betul. Sudah dia bebas memilih program studinya, sudah dia bebas memilih sistem pembayarannya, udah bebas. Kemudian untuk cara pembayarannya juga kita melalui berbagai macam cara. Jadi ada beberapa bank yang sudah memang ditunjuk oleh UT, bekerjasama dengan UT untuk melakukan pembayaran uang SPP tersebut. Jadi di sini ada bank-bank yang sudah ditunjuk seperti Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BRI, pokoknya ada beberapa bank, bahkan sampai ke retail-retail yang ada di dekat rumah itu bisa dilakukan pembayaran UT.
Seperti itu. Jadi memudahkan mahasiswa untuk melakukan pembayaran. Jadi tidak perlu berbondong-bondong datang ke kampus. Iya, Gitu. tidak perlu antri. Tidak perlu antri. Jadi bisa bahkan lewat banking pun dia bisa. Mobile banking juga bisa. Banking juga sudah bisa pendaftaran untuk pembayaran SPP mata kuliah UT seperti itu. Mudah banget sekarang. Mudah sekali. Berarti bisa diakses mulai dari registrasinya, dari mana saja, terus kapan saja bisa diakses. Terus kedua sistem perkuliahannya juga, kapan dan di mana saja berdasarkan kalender tentunya ya. Betul. Terus yang ketiga juga salah satunya adalah pembayaran SPP. Luar biasa. Seperti itu. Jadi ini teman-teman di luar sana, khususnya calon mahasiswa baru, sangat penting informasi ini untuk didengarkan seperti itu. Nah ini kita selanjutnya ini Pak, apakah UT itu menerima untuk mahasiswa transferan dari kampus lain tidak? Oke, baik. Jadi gini, UT itu sudah menerapkan yang namanya itu alih kredit. Kalau zaman dulu disebutnya alih kredit, kalau sekarang itu disebutnya dengan RPL. RPL singkatan dari rekognisi pembelajaran lampau. Rekognisi pembelajaran lampau. Jadi artinya itu merupakan pengakuan dari UT terhadap mahasiswa yang sudah menempuh mata kuliah di perguruan tinggi lain. Gitu, itu pengakuan. Seperti itu. Jadi bisa diterima dari perguruan tinggi. Betul. Yang penting mahasiswanya itu dapat menunjukkan bukti bahwa dia itu berasal dari kampus asal. Nanti akan diberikan pada saat pemberkasan itu ya, dia masuk ke dalam akreditasi apa, A, B atau C kampus asal tersebut. Jadi memang kampusnya ini harus terdaftar di PD Dikti. Oh iya. Betul. Jadi tidak abal-abal gitu. Jadi memang betul kampus yang memang bisa diakui sebagai mata kuliahnya itu memang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi karena dari program RPL ini atau alih kredit ini itu nanti akan diakui nilai-nilai yang sudah pernah ditempuh. Misalnya dia dari perguruan tinggi A gitu, kemudian dia masuk ke UT. Dia sudah menempuh misalnya 20 mata kuliah. Dia mau menampung pindah ke program studinya. Misalnya dia di perguruan tinggi lama dia adalah ilmu hukum. Sedangkan dia mau pindah ke UT menjadi ilmu administrasi negara misalnya, itu bisa. Jadi bisa dia tempuh mata kuliahnya menempuh mata kuliah yang ada di administrasi negara di UT, kemudian mata kuliah ilmu hukumnya itu bisa dialih kreditkan atau di RPL kan, seperti itu. Yang penting syarat-syaratnya ada di dalam surat keterangan perguruan tingginya itu ada di dalam PD Dikti, kemudian ada akreditasinya juga seperti itu. Jadi biar bisa nilai-nilai yang sebelumnya dia ditempuh itu bisa dimasukkan ke nilai yang ada di UT. Itu mengurangi beban SKS juga, Bu. Lumayan, Pak ya. Lumayan, jadi lebih berkurang lagi dia masa studinya nanti. Iya, gitu. Itu jadi teman-teman yang maksudnya yang mau pindah diterima. Yang penting kampus asalnya itu terdaftar di PD Dikti ya. Betul, di pangkalan data Dikti. Nah kalau sebaliknya gimana Pak? Kalau dia tidak terdaftar otomatis tidak bisa ya Pak ya? Itu nanti akan secara otomatis di penilaian di verifikasi validasi di UT pusat itu akan terganjal. Jadi akan menjadi masalah seperti itu. Jadi bisa tidak diteruskan nanti program RPL-nya gitu. Iya betul. Jadi karena di dalam itu kan ada ada bagian-bagian yang memang harus dilengkapin gitu. Dan itu karena poin-poin tersebut itu merupakan salah satu poin untuk dilanjutkannya proses RPL tersebut gitu. Nah berarti ya, kalau misalnya untuk tahap validasi nih Pak, kita calon mahasiswa sudah meregistrasi, terus tinggal menunggu nih, kira-kira itu berapa lama sih Pak untuk tahapan proses validasi, dan apakah calon mahasiswa itu dapat informasi itu melalui apa? Oke, baik. Sebelum dia masuk pada waktu pendaftaran ya, pendaftaran itu kan mahasiswa masuk melalui akunnya. Dia harus punya akun. Akunnya itu dia nanti proses proses notifikasi dari UT Pusat ke mahasiswa itu melalui akun dia tersebut. Jadi dia harus sering-sering membuka emailnya dia. Emailnya dia. Nanti akan diberitahu melalui emailnya dia. Kalau tidak salah proses verifikasinya itu 2 kali 24 jam atau ya Bu Caca ya? Atau berapa? Kira sekitar 1 minggu atau 2 minggu ya? 1 atau 2 minggu prosesnya itu bisa dilanjutkan atau enggak. Kadang-kadang dari UT Pusat itu memberitahu ini prosesnya ada yang kurang di sini. Nah, maksudnya disuruh calon mahasiswa minta dilengkapi di bagian ini seperti itu. Misalnya
hasil uploadnya kurang jelas, buram-buram atau bagaimana. Nah itu nanti diberitahu sama Verval di pusat bahwa ada berkas yang tidak terlihat atau yang kurang itu di bagian mana. Itu akan diberitahu melalui akun si mahasiswa tersebut melalui email. Begitu. Jadi diberitahu. Kalau tidak salah, saya pernah lihat tuh 2 kali 24 jam itu sudah selesai verbalnya. Ada verbal 1, verbal 2, verbal 3. Oke, seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman bingung kalau saya sudah registrasi terus selanjutnya saya gimana? Nah, itu nanti secara otomatis ya Pak ya dapat notifikasi juga. Betul, ya Pak. jadi akan nanti berkas itu akan berlanjut terus nantinya. Jadi ada pemberitahuan nanti dilanjutkan seperti ini, seperti Berarti itu. kalau otomatis ada kendala tetap Diberitahu. diberitahu. Di notifikasi diberitahu juga ke mahasiswa apa yang kurang dan harus dilengkapi. Gitu. Tadi zaman sekarang memang udah bahannya sudah semakin cepat Pak ya. Betul. Jadi tidak perlu lagi pakai telepon ya. Iya. Diberitahu telepon, pakai surat nggak usah. Jadi email aja udah cukup. Baik Pak, seperti itu. Nah kalau untuk pendaftaran sendiri apa sudah dibuka ya Pak untuk program sarjana sama diploma? Pendaftaran mahasiswa baru. Kalau untuk yang mahasiswa baru, kalau menurut saya kayaknya untuk yang bulan November, Oktober ini kayaknya sudah tutup ya kemarin ya. Tapi untuk ini sudah dibuka lagi nih. Pendaftaran mahasiswa baru untuk yang periode berikutnya ini untuk yang 2024.2 kalau tidak salah ya. Sudah dibuka lagi. Jadi teman-teman kalau mau mendaftar ke UT, khususnya UT Ternate itu bisa melakukan pendaftaran sekarang dia udah bisa, udah dibuka lagi pendaftarannya seperti itu. Mau yang RPL atau yang non RPL itu sudah bisa. Jadi kalau gini teman-teman saya tambahin sedikit ya. Iya Pak. Kalau yang non RPL itu berarti teman-teman calon mahasiswa baru itu artinya dia belum pernah kuliah di tempat sebelumnya. Oke. Misalnya dia lulusan SMA, fresh graduate. Nah itu tidak memilih non RPL. Atau dia yang memang sudah lulus SMA. Iya, betul. Jadi dia lulus SMA baru aja atau dia pernah lulus SMA berapa tahun yang lalu tapi belum pernah kuliah. Nanti pilihan itu adalah non RPL. Non RPL. Ada pilihannya Pak. Ada pilihannya. Jadi non rekognisi pembelajaran lampau. Tapi kalau teman-teman yang merasa udah pernah kuliah, udah lulus tapi saya mau melanjutkan dari D3 mungkin ke S1, nah pilihnya RPL. Seperti itu. Jadi di RPL itu nanti ada pilihan-pilihan, ada persyaratannya lagi Bu Caca. Jadi persyaratannya itu harus dipenuhi. Tapi kalau untuk yang non RPL, untuk yang mahasiswa lulusan SMA fresh graduate atau yang sudah beberapa tahun lalu sudah lulus SMA, itu ada juga persyaratannya seperti itu, tapi lebih mudah lagi. Lebih mudah lagi. Yang penting diingat aja teman-teman ya Pak ya, bahwa yang saya untuk masukkan ijazah SMA seperti itu, dia pilihannya non RPL. Perlu diingat itu. Jadi kalau saya pendaftar atau mahasiswa baru dengan menggunakan ijazah diploma atau yang konversi pindahan dari kampus lain, nah itu menunya dipilih RPL. Betul. Iya. Berarti sudah ada pembagiannya Pak. Sudah ada pembagiannya dia. Jadi waktu dia mau menjadi mahasiswa baru itu nanti tinggal pilih aja mau pilih RPL atau non RPL. Ya, nanti sambil berjalan itu nanti akan proses itu sama. Nanti proses sama, dia tetap registrasi, dia tetap bayar mata kuliah, dapat modul, ujiannya juga bareng gitu. Nanti hasilnya juga keluar nilai juga bareng seperti itu. Hanya ini nanti pilihan-pilihan pilihan aja untuk pemilihan pemilihan dia tuh untuk menjadi mahasiswa. Berarti cara masuknya itu sudah dipilih. Sudah dipilih ya. Tapi proses kuliahnya tetap sama. Tetap sama sampai pada akhir semester atau ujian semester juga sama. Iya. Sampai pada pengumuman hasil ujian juga sama. Hasil ujiannya juga sama. Jadi yang non RPL maupun yang RPL itu waktu ujiannya itu akan sama. Bahkan hasil ujiannya juga akan sama, berbarengan gitu. Tidak ada perbedaan. Oh begitu ya Pak. Jadi itu teman-teman. Nah kita di UT ternyata itu ada pembagian skema. Jadi untuk yang jalur RPL dan non RPL, nah itu syarat-syaratnya juga sudah ada di laman pendaftaran. Kalau misalnya bingung, bisa juga diakses di web ut.ac.id. Nah di sana kira-kira ada kontak centernya nggak Pak? Ada. Di UT itu ada kontak center. Jadi ada kontak center yang 15.000 berapa tuh 600 kalau tidak salah ya. Itu bisa teman-teman bisa menghubungi kontak center tersebut. Kalau tidak salah sekarang hampir 24 jam ya kalau tidak salah. Hampir ya kalau tidak salah. Kemudian ada juga yang disebut juga selain kontak center itu ada yang disebut juga CRM ya.
Jadi apa namanya, melalui kayak semacam kontak pengaduan gitu. Halo UT seperti itu. Halo UT seperti itu ya. Oh. Jadi melalui email sepertinya ya. Jadi bisa maksudnya melalui kontak center atau CRM tersebut bisa melakukan pertanyaan-pertanyaan atau keluhan-keluhan yang bisa disampaikan langsung nanti ke admin yang ada di UT seperti itu. Berarti bisa dihubungi secara langsung Pak. Betul, iya. Nah, semakin terbuka nih teman-teman semua bahwa akses itu sangat mudah dan gampang. Kalaupun masih ada terkendala, berarti teman-teman semua bisa akses di sana di website. Nah, kalau untuk UT Ternate sendiri punya apa nggak Pak? Akun officialnya berupa digital marketing atau apa? Oh gitu, baik. UT ini menggunakan media sosialnya ada berbagai macam ya, seperti melalui Instagram, kemudian melalui Facebook, dia melalui TikTok juga ada ya. Jadi kita untuk mensosialisasikan atau mempromosikan UT kita menggunakan beberapa media sosial yang memang sangat populer ya di kalangan anak-anak muda seperti itu ya. Nah, teman-teman bisa menanyakan ke dalam media sosial tersebut atau mengikuti ya followers sebagai media sosial tersebut untuk mendapatkan info-info yang terbaru, terupdate dan terkini untuk sebagai bahan untuk informasi yang sangat penting gitu. Jadi teman-teman bisa menggunakan berbagai media sosial yang kalau tidak salah Ternate apa Bu ya kalau untuk Instagramnya? Kayaknya itu Instagram @upbjj_UT Ternate. UT Ternate. Nah, teman-teman bisa lihat di situ. Jadi ada ya Pak. Ada ya, betul. Berarti ada TikTok juga, Facebook juga, IG sama jangan lupa YouTube. Dan juga ada di www.ternate.ut.ac.id. Oh, untuk webnya. Untuk sudah ada tuh informasi-informasi untuk kontak-kontaknya bisa di situ ada. Iya. Nah, luar biasa Pak. Pak berarti untuk informasi tentang cara akses juga di-share di platform media sosial ya. Betul. Seperti itu teman-teman semua. Jadi harapan kami jangan lupa kalau masih ada kendala saat registrasi bisa bertanya langsung melalui website resmi UT Ternate atau platform media sosial. Nah, di sana ada akun nomor HP adminnya Pak ya. Betul. Nah, terima kasih Pak untuk bincang-bincang kali ini seputaran Torang Sama Bisa Sarjana. Untuk closing statement Pak, program sarjana dan diploma mohon dikasih sedikit sebelum kita tutup. Oke, baik ya. Seperti slogan UT bahwa kita tuh menjangkau yang tidak terjangkau. Itu yang pertama ya. Yang kedua, kita memberikan kesempatan akses belajar perguruan tinggi negeri untuk semua golongan. Semua golongan, baik usia muda, usia tua ya. Jadi tidak terbatas oleh usia waktu dan ruang dan waktu. Yang ketiga, UT itu sangat fleksibel. Ini itu closing saya. Jadi tidak perlu kos, tidak perlu ongkos. Ya. Jadi UT itu tidak ada uang masuknya juga, uang gedung. Uang gedung, uang bangku, uang meja, uang lemari itu nggak ada di UT. Semuanya tidak ada. Jadi yang ada hanya uang admisi pembayarannya aja 100.000. Itu yang pertama untuk menjadi calon mahasiswa baru itu harus admisi. Jadi admisi itu tanda jadi lah istilahnya bahwa saya itu memang serius untuk menjadi mahasiswa UT dan hanya harganya murah 100.000 rupiah. 100.000 rupiah untuk pendaftaran kuliah di UT. Negeri. Iya. tidak ada tes masuk. Tidak ada tes untuk masuk. Untuk S1-nya. Oke. Gitu. Nah, untuk SPP tentunya ada. Iya. itu closing dari saya, Bu. Jadi semangat untuk kuliah di UT. Luar biasa. Nah, itu teman-teman semua pendengar podcast UT Ternate bahwa UT itu fleksibel, perguruan tinggi negeri, terus ekonomis, murah tapi tidak murahan, tentunya seperti itu. Oke,